Sorry, I was downstairs. Mary, benzodiazepines are not a class of drug. I'm not taking anything. you are taking medication from Stephen. To me, I don't know what you're talking about. I have... Mary? Mary. Berlatar di sebuah daerah terpencil di New England, kita diperkenalkan dengan pasutri yang bernama Mary dan juga Richard. Di mana hari itu, Richard berniat membawa putranya yang bernama Stephen ke sekolah untuk anak-anak bermasalah di kota. Karena perilaku Stephen yang dirasa semakin hari semakin mengkhawatirkan. Stephen nampak menatap kesal pada kedua orang tuanya. Namun tentu saja sebagai seorang anak ia tak bisa membantah keputusan kedua orang tuanya. Selepas kepergian suami dan juga putranya, Mary menatap video Stephen semasa kecil. Terasa sulit baginya untuk percaya kalau Stephen yang begitu menggemaskan kini menjadi remaja yang sulit diatur. Yeah! Dalam perjalanan, Stephen mendebat ayahnya karena menurutnya si ayah membuat keputusan sepihak. Dan menurutnya si ibu juga tak ingin ia pergi. Perdebatan itu pun membuat Richard tak fokus ke jalan, sehingga sebuah kecelakaan pun terjadi. Hey, Ben, your mother and I had a long conversation. All right, shut up! I hate you! Don't touch me! Just calm down. 6 bulan kemudian Mary terlihat merawat Stephen putranya, yang mana rupanya kecelakaan 6 bulan yang lalu membuat Stephen kini lumpuh. Kecelakaan itu juga membuat Richard meninggal di tempat. Selepas mengurus Stephen, Mary terlihat memulai aktivitasnya sebagaimana biasa. Perlu diketahui, Mary adalah seorang psikiater anak. Ia pun telah merenovasi bekas gudang milik suaminya menjadi tempat praktek. Semua itu ia lakukan agar ia tetap bisa bekerja sambil mengurus Stephen. Di situ nampak Mary menangani seorang anak tunawicara. Meskipun memiliki keterbatasan dalam berbicara, anak yatim piatu yang bernama Tom ini dikenal sangat temperamen untuk anak seusianya. Namun hari itu Joan, seorang perwakilan panti asuhan, mengatakan kalau Tom akan dipindahkan ke Boston, mengingat terapi yang dijalani bersama Mary tak memperlihatkan hasil membaik. Di situ Mary tak bisa berbuat apa-apa, meskipun menurut dirinya Tom sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Tapi Joan tetap bersikeras membawa Tom pergi. We're leaving. Dan sebelum pergi, Mary menghadiahi Tom sial dan topi milik Stephen. Terlihat juga di situ Mary begitu berat melepas kepergian Tom. Sore harinya, sang asisten yang bernama Lucy membawakan surat dari rumah sakit yang bernama Covington, di mana rupanya Mary berniat mengirim Stephen ke rumah sakit tersebut. Mary kemudian terlihat menghubungi seorang teman sekaligus dokter yang bernama Dr. Wilson. Di sana Mary bercerita kalau ia akan memindahkan Stephen ke rumah sakit Covington. Mary pun bercerita kalau kecelakaan itu membuat Stephen kini tak lebih seperti seonggok mayat. Mary merasa yang ia rawat bukanlah Stephen, melainkan sebuah tubuh yang tanpa jiwa. Di situ Mary juga merasa kehilangan sosok Stephen yang sangat ia sayangi. Wilson pun nampak menyerahkan semua keputusan di tangan Mary, karena ia tahu Mary akan melakukan sesuatu yang benar. I'm moving him to Covington. It's not him. It's just a body that I feed, and I lost him that day. I lost Richard. I sent him. Bird dancing. Mary kemudian terlihat memandikan Stephen. Namun entah apa yang ada di pikirannya, ia membenamkan Stephen ke dalam air. Namun ternyata itu hanya mimpi. Di saat yang sama Mary mendengar suara-suara gaduh. Ia kemudian turun lalu mengecek keluar rumah. Dan ternyata kegaduhan itu disebabkan oleh seekor rakun.
Tak lama kemudian Mary kembali dikagetkan dengan suara kaca mobil yang pecah. Mary menelpon 911 dan mengecek mobilnya. Disitulah Mary kaget bukan main saat melihat ternyata Tom ada di dalam mobil. I'm sorry, Mr. Raccoon. Mary mencoba menghubungi Joan untuk mengabarkan kalau Tom kini ada di rumahnya. Joan pun nampak kaget karena rupanya Tom kabur saat mereka ada di kota. Takut Tom mendengar pembicaraan mereka, Mary pun melanjutkan perbincangan di dalam kamar. Namun tiba-tiba pintu kamar Mary dikunci dari luar. Be back. Mary pun mengambil kunci cadangan dan berhasil membuka pintu kembali. Tapi ia kaget karena Tom tak ada di tempatnya. Melihat pintu terbuka, Mary pun berpikir kalau Tom keluar rumah. Namun sayangnya setelah mencari kesana kemari, Tom tak kunjung ia temukan. Keesokan harinya, seorang deputi bernama John pun dikirim untuk membantu pencarian Tom. Mary kemudian terlihat melamun, di mana Lucy kemudian datang mengagetkannya. Disitulah Mary berkata kalau ia ingin menjadikan kamar Stephen kecil sebagai kamar Tom. Ia yakin kalau sebentar lagi Tom akan ditemukan. Thought I'd make up Stephen's bed in case. What time is it? 2 hari berlalu pencarian Tom terus dilakukan, namun sayangnya pencarian tersebut tak membuahkan hasil apapun. Sejak saat itu juga Mary sering mengalami gangguan tidur. Setiap malam ia selalu terbangun karena mendengar sesuatu yang samar-samar terdengar entah dari mana datangnya. Hari berikutnya Mary kembali terlihat memberikan konseling pada seorang remaja bermasalah bernama Aaron. Di sana Aaron sempat bercerita kalau anak yang bernama Tom masih juga belum ditemukan. Ia pun menduga-duga mungkin Tom sudah tewas, mengingat ekstrimnya cuaca akhir-akhir ini. Saat konseling selesai, Aaron dijemput sang ayah yang bernama Doug. Di sana Doug berkata kalau sejak ia dan istrinya bercerai, Aaron sering bermasalah di sekolahnya. How's it going? Having a rough time. A kid who liked to throw a ball around with his dad a few years ago. Di sela-sela perbincangan itu, Doug yang sadar kalau Mary kini menjanda mencoba mengajaknya makan malam di luar. Namun Mary menolak dengan alasan kalau ia tak bisa meninggalkan putranya. Di sanalah juga Mary mengungkap kalau Stephen adalah anak tirinya. Richard menikahinya saat Stephen berusia 5 tahun. Stephen's 18. He's my stepson. My husband passed away actually, so. Mary juga mengatakan kalau ia sudah berjanji pada suaminya akan selalu menjaga Stephen. Di malam harinya Mary melihat berita tentang menghilangnya Tom. Di saat yang sama ia kembali mendengar suara-suara gaduh. Namun tiba-tiba genggaman tangan Stephen mengagetkan Mary. Saat tengah malam Mary dibangunkan oleh suara pintu terbuka. Disitulah Mary kemudian melihat Tom, namun rupanya Mary hanya berhalusinasi. Keesokan harinya Mary menceritakan kejadian semalam pada Dr. Wilson, di mana Wilson menduga Mary mengalami gejala sleep parasomnia, yang mana itu adalah sebuah gangguan tidur yang menyebabkan si penderita susah membedakan hal yang nyata dan tak nyata. Hal itu juga mungkin disebabkan kecemasan atau kesedihan yang berkepanjangan. Dan mungkin kejadian itu berkaitan dengan apa yang menimpa Richard dan juga Stephen. Wilson pun berkata kalau ia akan meresepkan obat untuk Mary. Namun Wilson meminta Mary mengirimkan sampel darahnya terlebih dahulu. There, it was real. You're irrational. No such thing as ghosts, and you know that. I feel like I'm losing my mind. Mary, parasomnia. Okay, so I'm gonna need some blood work. In the meantime. Thanks. Di sore harinya saat berjalan di lorong, Mary mendengar sesuatu di pintu gudang mini di bawah tangga. Saat akan membuka pintu tersebut, seseorang tiba-tiba datang bertamu. Rupanya yang datang adalah seorang perawat yang dikirim oleh Dr. Wilson, yang mana tujuannya adalah untuk mengambil sampel darah Mary. Thank you. Selepas itu Mary nampak berjalan-jalan bersama Lucy.
Di sana Mary bercerita kalau ia sempat ketus pada Doc beberapa hari yang lalu. Di sanalah Lucy meminta agar Mary tetap menjaga hubungan baik. Salah satunya adalah dengan cara mengundang Doc makan malam bersama. Malam itu pun Mary mengundang Doc makan malam di rumahnya. Di sana mereka pun berbincang-bincang di mana Mary menyebut rencananya yang akan mengirim Stephen ke rumah sakit. Doc pun menganggap itu adalah sebuah keputusan yang tepat, karena mungkin dengan jalan menempatkan Stephen di rumah sakit, mungkin Stephen bisa pulih dengan lebih cepat. And yes, Stephen, I'm moving him to a care home. No idea. She didn't tell me that. This is hard. Saat tengah malam, Mary dikagetkan dengan suara pintu yang terhempas dengan begitu kencang. Mary pun mengecek ke kamar dan melihat Stephen sudah tak ada di kamarnya. Mary kemudian tiba-tiba mengalami sakit kepala hebat. Ia juga mendengar sesuatu dari balik pintu gudang kecil. Mary pun mencoba membuka pintu tersebut, namun ia malah ditarik oleh sepasang tangan kecil. Mary yang ketakutan pun berusaha menutup pintu itu kembali. Keesokan harinya, Mary mendapati dirinya masih tertidur di depan gudang kecil. Ia kemudian mengecek Stephen, di mana ia pun kaget bukan main saat melihat bekas cakaran kuku di pipi Stephen. Mary kemudian menelpon Wilson dan menceritakan apa yang ia alami adalah sebuah kenyataan. Ia juga menceritakan tentang pipi Stephen yang terkena cakaran kuku. Namun sayang Wilson berpendapat lain. Ia masih tetap bersikeras kalau Mary lah yang melakukannya dalam keadaan tidak sadar. Mary juga menjelaskan suara-suara yang ia dengar di depan gudang kecil dan juga di bawah lantai rumahnya. Tapi Wilson masih tak percaya dan menganggap semua itu hanya ada di pikiran Mary. Mary pun nampak lelah menjelaskan semuanya karena Wilson tak juga percaya. Dan akhirnya Mary pun mengikuti saran Wilson yang akan melakukan terapi obat antidepresi. Selepas itu Mary mendengar berita bahwa seorang warga di Florida melihat Tom di kawasan taman kota. Mendengar hal tersebut, Mary baru bisa bernafas lega. Tak lama kemudian Lucy datang membawakan pesanan Mary, di mana rupanya ramalan cuaca menyebut akan terjadi badai salju dalam waktu dekat. Lucy mengajak Mary ke kota dan menginap di hotel. Namun Mary menolak dengan alasan ia tak mungkin membawa Stephen dalam kondisi tersebut. Mendengar kalau akan ada pemadaman saat badai, Mary pun ke basement untuk mengambil lentera. Namun di situ ia menemukan gudang basement tergembok. Di waktu yang sama ia juga mendengar suara-suara dari lantai atas. Karena penasaran, ia pun beranjak ke atas dan ternyata Scared me. yang datang adalah Doc. Rupanya kedatangan Doc ke sana untuk memberitahu peringatan akan badai yang akan segera datang. Doc berkata kalau ia dan putranya akan menginap di hotel. Ia pun mengajak Mary ikut bersamanya. Namun sayang, Mary kembali menolak dengan alasan Stephen. Mary juga menceritakan perihal laporan tentang penemuan Tom di Florida. Namun Doc berkata kalau itu adalah laporan palsu, karena ternyata si pelapor salah orang. Sontak saja Mary kembali kaget mendengar kabar tersebut. What a relief it is they found Tom. Kid? Yeah, Florida. You didn't hear? That turned out to be a false alarm. No. Mary pun kembali sibuk menyiapkan peralatan untuk menghadapi badai salju. Ia juga meminta Doc segera pulang karena saat ini ia sangat sibuk. Mary pun kembali ke basement dan menghancurkan gembok tersebut. Namun tiba-tiba ia mendengar suara telepon berdering. Rupanya yang menghubungi Mary adalah Dr. Wilson. Di sana Dr. Wilson nampak memasang wajah kesal sambil bertanya, sejak kapan Mary suka minum obat yang bernama benzodiazepam alias obat penenang. Mary nampak bingung karena ia tak pernah merasa minum obat-obatan apapun.
Terlebih ketika Dr. Wilson mengatakan kalau ia menemukan kandungan obat penenang dosis tinggi dalam darah Mary. Benzodiazepines are not a class of drugs. I'm not taking anything. You are taking medication from Stephen. Talking about I haven't taken anything. Of course I would have done it. You've made a mistake. Those are not my results. Mereka pun kembali berdebat. Melihat Wilson yang masih ngeyel, Mary pun meninggalkan obrolan tersebut. Panggilan yang belum terputus itu membuat Wilson dapat melihat situasi di dalam rumah Mary, di mana Wilson pun kaget melihat kursi Stephen kosong. Dan tiba-tiba Mary kembali ke basement dan berhasil menghancurkan gembok. Saat ia berhasil mengambil lentera, listrik di rumah itu padam. Sadar ada penyusup di rumah Mary, Wilson mencoba menghubungi Mary. Namun sayang, panggilan tersebut gagal tersambung. Hello, I need you to send someone out to see Mary Delphi Lane. An accident. I think she's being drugged. Sementara itu, Mary melihat ke dalam gudang, di mana ia tersentak saat melihat Tom ada di dalam sana. Tak cuma itu, Stephen juga muncul di saat bersamaan. Beberapa saat kemudian, Mary terlihat sudah terikat di batap. Stephen nampak memandikan Mary sambil menyanyikan lagu Mockingbird. Mary pun kaget bukan main saat melihat kondisi Stephen yang tak lagi lumpuh. Stephen pun berkata kalau sebetulnya ia hanya pura-pura. Sebetulnya sejak pengobatan di bulan pertama itu ia sudah membaik. Shh, it's okay. Please. I'm taking care. Disitulah kemudian terungkap kalau sebetulnya Stephen ingin diperlakukan seperti saat ia masih kecil. Tadinya ia mengaku begitu menikmati momen-momen saat mereka hanya berdua. Namun kedatangan Tom membuat semuanya berubah. Stephen pun benar-benar marah karena Mary mulai membagi perhatiannya. Ia semakin tak bisa menahan diri saat ia mendengar kalau ia akan dikirim ke rumah sakit. Stephen juga mengaku akan menghabisi Tom agar mereka bisa berdua kembali seperti dulu. He's not a ghost. He's downstairs. I was gonna deal with them, but That was him in my room. it was all over. Stephen kemudian memaksa Mary menelan pil antidepresi dan pergi membereskan Tom. I underestimated these. You know, one in UT used to put you down all night. Dosage since he's been here. Oh. When you wake up. Tak mau terkena pengaruh obat antidepresi itu, Mary membalurkan shampoo di tangannya. Dan dengan tangannya yang licin, kini Mary mampu melepaskan ikatannya. Mary pun berhasil memuntahkan pil yang baru saja ia telan dengan meminum shampoo tersebut. Mary kemudian turun dan mencoba menghubungi Wilson, namun ia mendapati HP-nya rusak. Begitu juga telepon di rumah yang juga tak berfungsi karena Stephen sudah memutuskan semua kabel. Mendengar suara Stephen di basement, Mary pun turun. Di sana ia melihat Tom yang nampak begitu ketakutan. Melihat Stephen sedang mengasah kapaknya, Mary mencoba menyadarkan Stephen. Mary mengatakan kalau selama ini ia sangat menyayangi Stephen. Kehadiran Tom di sini bukan untuk menggantikan Stephen. Namun Stephen tak percaya. Ia yakin Mary ingin mencari anak yang lain untuk disayangi dan menjauhkan dirinya. Stephen mengaku sudah mendengar semuanya, termasuk rencana mengirim dirinya ke rumah sakit. You're trying to send me away again because of him. It's not because of him. You're replacing me. Put the axe down, and we can talk. Melihat Stephen yang tak bisa diajak berbicara, Mary mengambil senapan Richard. Namun Stephen berkata kalau senapan itu kosong. Doing this for us. Mary kemudian melepas ikatan Tom. Namun tak lama Stephen datang dan menyerang Mary.
Stephen berkata kalau Tom harus mati karena dialah yang membuat semua kekacauan ini. Mary mencoba menyadarkan Stephen di mana Stephen perlahan-lahan pun jatuh ke pelukan Mary. Namun Mary langsung menendang Stephen dan menguncinya di dalam basement. I would rather die you. We don't need... Mary kemudian mencari Tom dan menemukannya bersembunyi di atas lemari. Melihat Tom tak mau turun, Mary pun mencari cara lain. Mengetahui ia tak mungkin selamat menerobos salju dengan suhu se-ekstrim itu, Mary kemudian mengambil sepatunya. Dan kemudian ia membuat jejak kaki dengan harapan agar Stephen mengira mereka sudah kabur ke dalam hutan. Stephen kemudian keluar. Melihat pintu terbuka, tadinya ia berpikir Mary sudah kabur ke dalam hutan. Namun setelah melihat ceceran salju di lantai, Stephen pun sadar kalau ibunya masih ada di dalam. Stephen pun menyisir ke setiap sisi rumah dan sampai di lemari di mana Mary berada. Namun saat ia membuka pintu, terdengar suara Dr. Wilson memanggil Mary. It's Dr. Wilson, are you? Saat berada di dalam, Wilson disambut oleh kursi roda Stephen. Tak lama, Stephen pun muncul dan langsung menusuk perut Wilson. For games right now. Even as Dr. Wilson. Get rid of me. Setelah menghabisi Wilson, Stephen terlihat berlari ke atas. Kesempatan itu pun digunakan Mary mencari jalan keluar yang lain. Akan tetapi saat ia membuka pintu belakang, Mary menemukan Doc yang sudah tak bernyawa. Mary kembali untuk menjemput Tom. Saat akan keluar, ia melihat Wilson yang sedang sekarat. Melihat Tom di situ, Wilson pun berkata kalau Stephen mengincar Tom. Ia pun meminta Mary melindungi Tom. Setelah mengatakan itu, Wilson pun tewas. Get the boy out. Mary dan juga Tom berusaha berlari sejauh mungkin dari Stephen. Melihat ada sebuah rakit di dermaga, Tom pun berlari ke sana. Namun sayangnya rakit tersebut terikat rantai. Sesaat kemudian Stephen berhasil menyusul mereka. Mary mencoba menghalangi Stephen, namun semua itu percuma. Please, no. Stephen terus berlari mengejar Tom ke dermaga. Melihat Tom jatuh ke air, Stephen pun berusaha menenggelamkan Tom. Tak lama Mary pun sampai di situ. Ia langsung mengambil palu Stephen dan menghantam kepala Stephen. Alhasil kepala Stephen pun bocor dan Stephen pun akhirnya tenggelam ke dasar danau. Are you ready to do this? Yep. Papers will be waiting for you. Thanks, Jim. Di hari berikutnya terlihat Mary membawa Tom ke sekolah barunya. Nampak senyum bahagia terpancar di wajah mereka berdua. Dan film pun selesai. It's gonna be good. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.